Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Anies Baswedan soal IKN? Yang dimana akhir-akhir ini Pak Jokowi menunjukkan pesimisnya bahwa IKN tidak bisa dipindahkan meskipun undang-undang ibu kota sudah ditandatangani dan saat ini Indonesia tidak punya ibu kota lagi. Kita saksikan. Kalau kita datang ke Kalimantan, biasanya sebelum sambutan itu ada pantun. Dan saya nggak tahu sudah bolak-balik ke IKN ini, selalu diberi pantun dan saya belum pernah berpantun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mau berpantun dulu. Boleh ya? Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Mawar tumbuh di halaman. Walau kecil menjadi taman. Al-Quran adalah pedoman, petunjuk terang setiap zaman. Malam hari makan selada. Walau ngantuk, segarlah mata. Simpanlah Quran di dalam dada, karena ia adalah pelita. Masih ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur, pindah ke Nusantara? Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57-58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang IKN tadi, saya numpang jawab 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Untuk memulainya di sana perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau nggak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Bagaimana Pak, guru-guru honorer kalau mendengar ada alokasi sekian triliun, sementara dia kepengen diangkat dan alasannya karena anggarannya belum ada. Terus gimana kita menjelaskan kepada guru-guru honorer ini? Lalu kita bilang kami ingin kualitas manusia yang lebih baik. Loh, kalau kita ingin kualitas manusia yang lebih baik, ya gurunya dibenerin. Gimana guru bisa konsentrasi ngajar ketika gajinya hanya cukup untuk 10 hari? Ketika gajian cukup untuk 15 hari. Jadi ini bukan soal menolak IKN, tidak setuju IKN. Ini kita sedang punya anggaran yang terbatas. Anggaran terbatas ini mau diapakan?
menurut hemat kami ada persoalan-persoalan urgen yang harus diselesaikan. Jadi undang-undang IKN itu sudah diterbitkan, sudah mau dilaksanakan. Nah sekarang kita punya fiskal terbatas. Mana dulu nih yang mau dikerjain? Yang kita ingin lakukan adalah dengan gambaran itu, kemajuan itu didorong bukan dengan membangun kota baru, tapi dengan memajukan 40 kota yang sekarang sudah ada, dinaik kelaskan sehingga mereka menjadi penggerak perekonomian di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan membangun dari nol kotanya. Semarang didorong maju, kemudian Purwokerto didorong maju, Cilacap didorong maju, supaya mereka menggerakkan perekonomian yang ada di sekitarnya. Tapi bila kita tidak mendorong 40 kota ini, nah ini dia nih, ini contoh nih. Jadi 40 kota ini sebagai pusat pengetahuan, ini bukan kota-kota yang nol. Lain dengan membuat IKN itu lahan kosong dibangun kota. Kalau ini kota yang didorong kemajuannya. Jadi yang disampaikan Gus Imin itu ada dasarnya. Ini loh dasarnya nih. Dengan demikian, kota-kota ini akan menjadi penggerak perekonomian di wilayahnya. Selama kita tidak mendorong kemajuan itu lewat kota-kota, kita tidak menggerakkan. Semua hasil pertanian diserap oleh kawasan urban. Hari ini 57% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di tahun 2050, 75% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Bila kita tidak membangun, mengupgrade ya kota-kota kita ini, 40-an kota, maka kita akan mengalami problem yang sama seperti di Surabaya. Jadi setengah jam berhenti, betul. Setengah jam berhenti. Itulah kenapa ibu kota dipindah. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan, masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan. Kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus, kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai ibu kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR. Jadi ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta. Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara. apakah pemindahan ibu kota akan menyelesaikan masalah di Jakarta? Tidak.
Saya melihat Jakarta akan terus menjadi pusat. Itu tidak akan berubah dalam waktu yang amat panjang. Nah, tidak bisa berubah. Jadi, walaupun nama I-nya hilang, tapi Jakarta itu masih terus menjadi. Dan jangan lupa, seluruh peristiwa besar terjadinya bangsa ini dan di Jakarta. Terjadinya republik ini di Jakarta. Di Jakarta. Dan kita ini kalau ada kunjungan kenegaraan, Ustaz, itu tamu negara pasti, bukan pasti, hampir selalu melakukan kunjungan ke Taman Makam Pahlawan. Itu kalau kunjungan kan pasti malam Taman Pahlawan. Jadi nanti kalau kita punya tempat baru yang disebut sebagai ibu kota, kalau ada yang datang dan mau mencari Taman Makam Pahlawan, masih terbang ke Jakarta dulu. Iya. Pak, kenapa kita pindah ke Kalimantan Timur? Pindah ke Nusantara? Masih ada yang menanyakan itu kepada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta. Dan 56% itu hidup di Jawa. 56% dari 17.000 pulau yang kita miliki, penduduknya ada di Jawa, 56%. Dan yang kedua, PDB ekonomi. Perputaran ekonomi kita 58%, 57, 58% juga ada di Pulau Jawa. Dan lebih terutama lagi Jakarta. Sehingga beban Pulau Jawa, beban Jakarta itu memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki. Yang kedua, kita perlu yang namanya pemerataan. Baik pemerataan pembangunan, pemerataan ekonomi, pemerataan infrastruktur. Jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Mau di kawasan inti, ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Saya sampaikan ini adalah kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi. Inilah saatnya mencatat sejarah Indonesia dan inilah saatnya melakukan lompatan, inilah saatnya kita semua menjadi pelaku sejarah Indonesia masa depan. Jadi Bapak sekalian, kami melihat ada 4 prinsip untuk kota di masa depan: layak huni, asri, adil, maju. Kira-kira 4 itu yang kita ingin lakukan ke depan. Layak huni artinya airnya bersih, baik, kemudian papannya tersedia, tempat tinggalnya tersedia dengan layak, kemudian lingkungan hidupnya baik, adil artinya ada kesetaraan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan, maju dalam artian kita terus-menerus membuat kota kita kota yang memfasilitasi modernisasi di kota ini. Ini gambarnya JIS, tapi nggak ada rumputnya di sini, Pak. Jadi nggak kelihatan di rumputnya di sini, Pak. Nah, untuk itu semua, kami melihat ada 6 rute untuk ke sana. Akselerasi yang tadi saya katakan, yang kedua transportasi umum sebagai moda utama, yang ketiga pemerataan perguruan tinggi,
Yang keempat, relasi urban dan rural yang saling menguatkan. Yang kelima, minimalisasi beban administrasi pelaporan dari Pemda. Yang keenam, pemerintah pusat harus menjadi pemercepat kolaborasi antar daerah. Ini 6 hal yang kami rasa perlu kita kerjakan untuk kota-kota Indonesia di masa yang akan datang. Kepres pemindahan. Apa? Kepres pemindahan IKN. Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Kita melihat itu kesiapan betul-betul ya. Di sana harus betul-betul siap betul. Hanya tanda tangan gampang satu detik ya tanda tangan. Tapi kesiapan IKN itu sendiri kalau yang namanya sudah ditanda tangani pindah. Pindah itu semuanya harus siap. Bukan hanya gedungnya yang siap. Furniturnya harus siap, listriknya harus siap. SDM-nya harus siap. Sistemnya harus siap. Jadi ini bukan pindahan rumah aja, ruwetnya kayak gitu. Ini pindahan ibu kota. Ini semuanya harus dihitung. Yang tanda tangan bisa saya, bisa Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tapi yang paling penting kotanya ini siap betul. Ekosistemnya sudah terbangun. Kalau itu sudah siap, kan juga ada yang pendukung lainnya. Logistik seperti apa, sekolah untuk anak-anak yang nanti di sana siap enggak, rumah sakitnya siap enggak, semuanya. Tidak hanya urusan kita pindah, kalau hanya orangnya aja, hanya bawa baju, siap. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Social political stability has been stable. So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion-dollar economy. So I suggest you, don't wait too long. Don't just sit and watch. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Thank you. It's been law of the land, so it's going to take place. How that impact Jakarta? We can sort of look at it from several perspectives. But when it comes to transport, for example, how big is government activity contributed to traffic in Jakarta? If it is big, when they are relocating, our traffic will be better. Right? So it's good for Jakarta, right? If they're relocating. But the problem is it only contributed 4%. 4%
4% of traffic in Jakarta is government related. So what are the biggest chunk? Household and business. We have 14.5 million deliveries per day in our city. Delivery meaning, the deliveries food or delivery products, 14.5 million. And we have another PR that is not yet addressed, which is the numbering of our post address system. You have one road, one number 2, and then the next is number 20. Okay? And then next is number 30, right? That's happening. We're not addressing that issue yet, step by step. But when it comes to activity, major activity in Jakarta is actually non-governmental. So when it comes to relocations of our capital, we are going to be center of Indonesian economy still. We still contribute 17-18% of our GDP. That's not going to change. And we will see more government employee moving to East Kalimantan. And I believe that the development of Nusantara will not repeat the mistake that we made. We used to be corridor-based development, car-based development. I think over there will be more public transport, more pedestrian to begin with. So I think there are many lessons learned. Why that is the case? Let me underline the difference here. Relocating its capital and building new capital. That's two different things. People always talk about, Indonesia is going to relocate its capital. No, we are not only relocating. We are going to build a new capital. Relocation, example is from Bonn to Berlin. That's called relocation. Okay? From Istanbul to Ankara. That's called relocation. But from Jakarta to Nusantara, it means constructing new city. And that's not going to finish in the next 2, 3, 4 years. That's going to take quite some time to complete. During that period, Indonesians were very skillful in adjustment. So don't worry, we will adjust it quickly. Adjusting, that's our skill. We'll adjust it quickly. So we're not worried. And Jakarta is always, I would say, a disappointment to a pessimist. So we'll continue to be a vibrant city. Pak Jokowi terlihat betul kegalauannya akhir-akhir ini khususnya soal IKN, di mana di akhir jabatannya ini beberapa kali kita lihat berbicara terkait dengan IKN yang mana belum bisa pindah ke sana. Padahal dulu sangat ngotot memberikan tanggapan-tanggapan terkait dengan IKN ini akan segera pindah di bulan Juli. Namun pada akhirnya sampai di batas akhir jabatan beliau, Pak Jokowi tidak bisa tinggal di IKN karena memang secara infrastruktur dan butuh sebenarnya jangka panjang untuk menyelesaikannya. Nah, inilah Pak Anies Baswedan datang dengan satu konsep, dengan gagasan, bertindak, berbuat, harus ada gagasan, harus ada narasi, ada kata-kata, kemudian action. Itulah bedanya Pak Anies dengan Pak Jokowi yang sebelum melakukan sesuatu harus dipikirkan matang-matang dulu. Dan kita saksikan tadi beberapa ide Pak Anies, tanggapan beliau terkait dengan IKN. Kita lihat ke depannya, menarik untuk menantikan Pak Prabowo ini, bagaimana beliau akan bersikap terkait dengan kelanjutan pembangunan IKN. Terima kasih.